Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini SKB kelas D, sinkronus yang kelima, pertemuan yang terakhir. Minggu depan Anda sudah UAS dan nanti akan saya sampaikan teknis UAS-nya. Ya, berarti minggu depan itu hari yang sama, di hari Kamis jam 1 itu Anda UAS, UAS-nya online. UAS-nya nanti bisa saya tanya satu persatu ya. Saya perlihatkan untuk pertemuannya, berarti minggu depan UAS-nya tanggal 30 Desember jam 1. Nah, selesainya ya seselesainya karena satu kelas kan isinya banyak ya. Jadi memang harus ngantri satu-satu. Nah, teknisnya bagaimana? Anda sudah saya minta untuk menyusun laporan dan apa saja yang disusun laporannya sudah saya sampaikan di WA. Kemudian ada batas waktu pengumpulannya. Batas waktu pengumpulannya itu tanggal 25 Desember dikumpulkan kepada ketua kelas, bukan ketua kelas ya, komtingnya. Kemudian komtingnya akan membuat sebuah link G-Drive dan link G-Drive-nya itu disampaikan ke saya maksimal hari Senin tanggal 26. Oke, untuk SKB kelas D siapa komtingnya? Saya Bu. Oke, sudah paham ya Mbak? Nanti hari apa nih ya, Minggu, berarti kan batas akhir teman-teman untuk kirim file kepada Mbak siapa namanya? Mutia. Mbak Mutia. Kemudian Mbak Mutia akan mengupload semua file yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Kalau misalnya tanggal 25 kok teman-teman ada yang tidak mengumpulkan ke ketua kelas, berarti ketua kelas tidak perlu menunggu ya. Ya, tanggal 25.00 itu berarti harus sudah masuk semua. Bagi yang terlambat, ya sudah Mbak Mutia tidak ada tanggung jawab untuk menunggu ya. Seadanya yang sudah kirim ke Mbak Mutia langsung diupload, kemudian link di drive-nya hari Senin saya kasih waktu jam 10 itu sudah masuk ke WA saya. Ya. Link G Drive yang sudah dikirim oleh ketua kelas nantinya itu akan saya nilai, saya paparkan pada saat Anda UAS di tanggal 30 Desember nanti. Untuk link Zoom-nya ini sudah saya sampaikan, tinggal Anda masuk di Zoom ya, tidak perlu menunggu WA dari saya. Kemudian teknisnya bagaimana? G-Drive yang sudah dikirimkan ke saya, nanti akan saya panggil satu persatu, dan akan saya minta untuk menjelaskan proposal yang sudah Anda kerjakan. Nah, proposal yang sudah Anda kerjakan itu ketika ada kesalahan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki tersebut. Kemudian, proposal yang sudah kita diskusikan, akan Anda upload ke dalam pertemuan ini, ke-16. Ini ada batas, ini sudah ada submit 1, jadi ini sebenarnya submitnya itu setelah UAS. Submitnya setelah UAS, jadi Anda bisa memperbaiki ketika ada kesalahan. Kenapa ini error? Saya perlihatkan ada batas waktunya ya.
Jadi tanggal 30 kita UAS secara lisan, kemudian jika ada kesalahan bisa diperbaiki. Aduh, ini nggak bisa saya lihat tanggalnya ya, error terus. Sepertinya tanggal 6 Januari batas maksimal uploadnya. Nah ini 6 Januari ya. Jadi tanggal 30 Desember kita UAS, kita lisan. Ini masih belum final. Jadi proposal yang kita diskusikan, kok ada kesalahan, perlu diperbaiki, silakan Anda perbaiki dulu, masih ada kesempatan. Kemudian masih ada durasi sampai tanggal 6 untuk diupload ya. Jadi kenapa saya minta untuk di draft, karena itu belum hasil hasil akhirnya itu Anda uploadnya di sini setelah tanggal 30 gitu. Ya. Oke, itu pengantar dari saya terkait dengan bagaimana UAS-nya, bagaimana cara uploadnya. Silahkan bagi yang masih bingung bisa ditanyakan, bisa langsung atau via chat gitu. Monggo silahkan. Atau Mbak Mutia bisa tanya teknisnya. Enggak, Bu, sudah. Nanti kalau misalnya saya ada yang enggak paham, nanti saya tanyakan lewat Ya, WA oke. sama jenengan. Yang lain bagaimana? Link Zoom-nya ya sudah saya sampaikan di sini. Atau sambil jalan nanti bisa ditanyakan ya sebelum saya masuk ke materi apa saja nanti yang harus Anda persiapkan supaya nanti ketika ujian online-nya yang lisan itu berjalan dengan lancar gitu. Sampai sejauh ini Mbak Mutia sudah ada yang setor ke Mbak Mutia atau belum? Sudah, Bu, sekitar 15-an. Oke, satu kelas isinya berapa Mbak Mutia? Tahu nggak satu kelas ada berapa? 56, 57 seperti. Ya, oke. Berarti nanti ketika mereka ada yang telat, Mbak Mutia nggak usah menunggu ya. Nah, sesuai dengan batas waktu yang saya tentukan, silahkan nanti ditinggal saja. Nanti itu urusan dengan saya bagi yang terlambat ya. Aduh, ini kenapa error ya? Sunan Anda error enggak hari ini, Mbak Mutia? Iya, Bu. Iya, Bu, sama seperti itu. Ya. Ya kadang bisa, kadang enggak ya. Oke, sambil jalan ya, jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya masuk ke ini, bagaimana cara menyusun laporan yang baik. Setiap tema, setiap aspek yang saya jelaskan sebelumnya kan saya memberikan contoh secara parsialnya. Misalnya aspek pemasaran itu apa yang perlu disampaikan, kemudian aspek pasar, aspek teknik, aspek teknologi, aspek finansial, itu kan masing-masing sudah saya berikan contoh separuh-separuh. Nah, laporannya akan Anda sampaikan nanti, ya, itu kan sudah menjadi satu kesatuan, suatu laporan utuh, suatu laporan yang memang benar-benar itu bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan. Jadi di sini outputnya ya atau hasil akhirnya dari laporan studi kelayakan bisnis ini adalah apakah usaha yang sudah Anda rencanakan itu layak untuk dijalankan atau tidak dari berbagai macam aspek. Nah, kalau dari perusahaan manufaktur dari awal sudah saya jelaskan, contohnya adalah catering. Namanya catering Alna. Nah, ini catering Alna saya kumpulkan jadi satu, mulai dari latar belakang sampai aspek yang terakhir. Nah, di Sunan juga sudah saya sampaikan ya, sudah saya tunjukkan di pertemuan ke-14. Ini ada
contoh laporan SKB-nya seperti ini. Dimulai dari latar belakang, dan ini di latar belakang juga sudah sering saya sampaikan bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang, di mana latar belakang itu harus dimunculkan sebuah fakta atau fenomena yang ada di lapangan yang membuat Anda tertarik untuk membuat sebuah usaha tersebut, dan harus didukung dengan penelitian terdahulu atau mungkin dari pernyataan dari ahli. Nah, itu adanya di latar belakang, dan itu juga sudah sering saya bahas. Beberapa sudah saya kasih saran, masukan. Seperti itu cara membuat latar belakang. Kemudian di aspek pasar juga sudah saya sampaikan juga bagaimana tekniknya. Ada bentuk pasarnya, itu terdiri dari pasar apa saja. Yang enggak kalah penting di sini adalah perhitungan permintaan dan penawaran. Saya kira tidak perlu saya sampaikan lagi karena ini sudah sering. Ya. Kemudian peluangnya ini harus kita bandingkan antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan itu harus lebih tinggi daripada penawaran, akan menjadi sebuah peluang gitu. Nanti juga cara ngecek saya seperti itu. Saya cek dari latar belakangnya, saya cek dari permintaan dan penawarannya, kemudian saya cek lagi kebijakan produknya, ya. Produk Anda terdiri dari berapa macam variasinya. Kalau di sini ada 4 variansinya ya. Karena variasi ini kaitannya dengan BEP. Kalau variasinya cuma 1, ya BEP-nya berbeda dengan produk yang variasinya lebih dari 1. Harganya juga kita ini ya perhatikan ya. Jangan sampai HPP yang ada di Excel itu tidak sesuai dengan yang ada di sini. Ini akan saya cross check. Jadi Anda harus memasukkan Excel yang sudah Anda buat juga. Ya, ini setelah saya cek, kemudian saya mau lanjut ke kapasitas produksi. Ini juga sudah sering saya bahas ya. Bagaimana cara menentukan kapasitas optimalnya. Kemudian kapasitas ini lanjutnya ke finansial. Sebenarnya semuanya mau saya tanyakan ya, cuman ini poin-poinnya saja. Bentar. Aspek finansial ini, sebentar, kok cuman gini ya. Saya carikan. Ya, harusnya aspek finansialnya itu harus Anda ceritakan bahwa kebutuhan dananya bagaimana, ya. Berdasarkan tabel yang sudah Anda buat. Di situ kan ada kebutuhan untuk investasi dan kebutuhan untuk modal kerja. Kalau kebutuhan investasi, oke, ini saya bukakan Excel-nya. Kebutuhan investasi itu kaitannya dengan ya ini. Kebutuhan investasinya itu Anda ambilkan dari sini. Dan Anda asumsikan apakah sumber dananya itu dari modal sendiri atau dari kredit.
Prosentasenya itu juga tidak harus persis sama seperti punya saya. Ya, pesan saya, proporsi kredit sama modal sendiri itu jangan lebih besar kreditnya. Misalnya kreditnya 70%, modal sendirinya 30%. Nah, itu akan berat bagi Anda karena nanti Anda setiap bulan wajib bayar bunga dan pokok. Itu akan berat. Kalau 50-50 ya saya kira agak lebih ringan gitu. Atau mungkin begini, modal sendirinya 70, kreditnya 30, itu juga masuk. Kemudian untuk kredit modal kerjanya bisa diambilkan dari ini perhitungan modal kerja. Diasumsikan bahwa kredit modal kerjanya itu kebutuhan dana selama 3 bulan. Nah, modal kerja itu fungsinya untuk apa? Ya untuk kegiatan operasional sehari-hari, membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, kemudian membeli BOP, membeli bahan-bahan perlengkapan untuk membuat produk. Nah, itu masuknya ke sini, ke modal kerja. Ya, harus Anda ceritakan ya di sini. Bahwa kreditnya berapa, modal sendirinya berapa. Analisis hasil usaha, ini kaitannya dengan penjualan ya. Analisis hasil usaha merupakan proyeksi penjualan. Namanya proyeksi itu kan sebelum terjadi, berarti Anda punya perencanaan 5 tahun ke depan itu penjualannya berapa. Dan ini diasumsikan Anda cerita bahwa setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5%. Itu kan harapan Anda. Kenapa kok ada kenaikan? Yang namanya sebuah harga apa saja itu kan setiap tahunnya biasanya mengalami kenaikan karena adanya inflasi. Nah, ketika Anda sebagai seorang perencana tapi Anda tidak memperhatikan setiap tahunnya itu ada kenaikan, itu saya kira nggak relevan. Karena kan harga itu pasti akan mengalami sebuah kenaikan. Gitu. Dan seterusnya ini besok saya tanyakan ya. Dan ini harus Anda buat analisisnya. Jadi tidak sekedar Excel-nya Anda copy paste, tapi saya butuh ini loh. Saya butuh penjelasannya. Mungkin tadi di PDF saya tidak lengkap ya. Nanti bisa Anda lihat di aspek finansial bagaimana cara membuat deskripsinya, dibuat seperti ini. Kalau yang di atas tadi kaitannya dengan penjualan selama 5 tahun, kemudian di bawah ini proyeksi untuk harga pokoknya, HPP-nya. Ya, HPP-nya juga ada sebuah kenaikan ya 10%. Biaya administrasi dan umumnya bagaimana? Ya, juga terjadi kenaikan. Apakah yang namanya gaji itu setiap tahunnya sama? Kan nggak mungkin. Jadi ada sebuah kenaikan. Biaya pemasaran juga sama. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembayaran pokok dan bunga angsuran. Ini juga ambilnya dari Excel. Anda ceritakan angsuran pokok itu kan ada yang investasi dan ada yang modal kerja. Kemudian ada profit on sales. Profit on sales ini adalah keuntungan di atas penjualan. Setiap Rp1 penjualan itu Anda akan untung berapa persen. Nah ini kan bisa dilihat misalnya 9,03 itu setiap Rp1 kalau ini persentase ya, berarti kan 9,03/100. Artinya setiap Rp100 penjualan yang sudah diterima oleh
UKM, maka akan mendapatkan laba atau profit senilai Rp9,03. Kenapa di awal tahun ini hasilnya kecil? Karena kan di tahun pertama Anda harus bayar pokok angsuran dan bunga angsuran. Nah, itu yang membuat kenapa profit on sales-nya itu kecil. Dan dari tahun ke tahun nilainya makin meningkat karena ya itu tadi makin tahunnya lama otomatis kan utangnya berkurang. Kalau utangnya berkurang ya labanya akan meningkat. Laba meningkat menunjukkan profit on sales-nya akan meningkat. Nah, di tahun kelima ini kan luar biasa ya, 23,10%, artinya kan setiap Rp100 penjualan yang Anda terima akan mendapatkan keuntungan Rp23,10, ya hampir seperempatnya. Misalnya Anda dapat penjualan 1 juta ya, berarti untungnya 250.000. Anda dapat penjualan 10 juta, maka Anda dapat untungnya 2.300.000 sekian. Nah, itu artinya seperti itu. BEP ya, ini BEP tergantung dari variasi produk Anda. Jika variasi produk Anda itu banyak, ya maka Anda harus menyusun BEP-nya itu menggunakan tabel yang sudah saya contohkan. Langkahnya panjang sekali, bisa dipelajari sendiri ya. Dan masing-masing harapan saya juga sudah mengerjakan sampai di sini. Analisis arus kas ini diambil dari tabulasi yang ini. Arus kas. Oke. Di sini. Ya, arus kasnya kita lihat di sini. Bagaimana arus kasnya? 5 tahun ke depan ternyata terjadi kenaikan. Karena yaitu tadi utangnya kan makin berkurang sehingga arus kasnya makin naik gitu. Tahap akhir ini, analisis kelayakan proyek menentukan layak tidaknya sebuah proyek investasi. Bisa menggunakan metode payback, bisa menggunakan NPV, bisa menggunakan IRR. Nah, kalau yang payback itu Anda metodenya berarti non-discounted cash flow, tidak menggunakan nilai waktu uang. Namun yang B dan C ini menggunakan nilai waktu uang dan menggunakan model suku bunga dan diasumsikan untuk yang payback periodnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Dia 6,8 bulan sudah tercover. Nah, usaha yang menjanjikan sekali karena kurang dari 1 tahun aja dana yang sudah diinvestasikan itu bisa kembali berdasarkan proyeksi yang sudah Anda hitung gitu. Makanya proyeksi itu sangat penting. Ketika proyeksinya keliru, ya nanti perhitungan untuk kelayakan bisnisnya juga tidak cocok gitu. Kalau NPV itu menggunakan suku bunga dan diasumsikan suku bunganya adalah 12%. Kemudian asumsinya jika hasil NPV-nya itu positif, di sini positif ya, maka disimpulkan usaha catering Alna layak untuk dijalankan. Kalau yang payback tadi kan disimpulkan juga layak dijalankan karena hasilnya itu kurang dari umur ekonomisnya.
Kalau umur ekonomisnya 5 tahun, otomatis ini jauh dari umur ekonomisnya, sehingga layak untuk dijalankan. Untuk IRR juga sama, jika nilai IRR-nya di atas dari suku bunga yang diajukan yaitu 12%, ini kan hasilnya 165% ya, sangat tinggi sekali, maka usaha ini juga layak untuk dijalankan. Oke. Nah, itu aspek finansialnya. Memang panjang sekali ya. Cuman ini tadi tidak disampaikan. Tapi nanti ketika Anda mengerjakan tolong diurai ya. Diurai seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian aspek lingkungan industri, ya itu kan berarti Anda harus membuat ini sebenarnya. Lingkungan industri. Oh ini. Tidak bisa ya. Oke. Jadi, di lingkungan industri, Anda harus menyampaikan ini, 6 aspek yang harus Anda analisis. Ini juga sudah saya sampaikan juga ketika pertemuan yang keberapa saya lupa ya, dan juga saya contohkan bagaimana cara menganalisisnya. Diurai, ancaman masuk pendatang baru itu itemnya kan banyak ya, ada skala ekonomi, ada macam-macam. Ini jelaskan, Anda sampaikan, Anda ceritakan seperti apa usaha Anda itu. Skala ekonominya bagaimana, bagaimana diferensiasi produknya. Kemarin saya contohkan bahwa diferensiasi produk itu apa yang membedakan produk Anda dengan produk di luar sana, yang membuat ciri khas dari produk Anda itu seperti apa. Dan seterusnya, kan banyak sekali yang perlu diurai. Gitu. Sepertinya sampai ke persaingan saja, kalau nggak salah. Ya, ini kan aspek persaingan industri itu tadi ya, maksudnya ya, sebentar. Oh, lingkungan industri. Nih, lingkungan industri. Kemudian kalau aspek yuridis, ini kaitannya dengan perizinan ya. Kalau UKM sih perizinannya, kalau makanan ya yang dekat saja, misalnya PIRT. PIRT itu bisa Anda daftarkan di lingkungan atau di tingkat kabupaten ya. Mungkin dari Dinas Kesehatan. Kemudian aspek lingkungan hidup itu kaitannya dengan ini. Usaha-usaha yang memang mengancam pencemaran. Misalnya kayak usaha tahu, itu kan pencemarannya lumayan tinggi ya. Jadi Anda harus memperhatikan bagaimana cara pembuangan untuk limbahnya, kemudian bagaimana cara mengolah limbah itu supaya limbah itu bisa ramah lingkungan. Nah, itu masuknya ke aspek lingkungan hidup. Contoh lagi misalnya kayak konveksi. Konveksi itu kan banyak perca-perca. Nah, perca-perca itu kan kalau Anda buang,
itu kan mencemari lingkungan. Anda buang di tempat sampah atau Anda buang di tanah, itu kan tidak bisa terurai kain tersebut. Supaya limbah itu bisa berguna, limbah itu bisa memberikan nilai tambah. Mungkin perca itu bisa Anda rencanakan dibuat kerajinan yang bermanfaat dan bisa dijual lagi. Nah, itu bisa masuknya ke aspek lingkungan hidup. Jadi aspek lingkungan hidup itu intinya bisa mencemari udara, bisa mencemari air, bisa mencemari apa ya? Udara, air, daratan. Kalau sampah-sampah itu kan mencemari daratan ya. Nah, itu Anda sampaikan di sini. Kemudian jangan lupa dibuat daftar pustakanya dan ada tutorialnya bagaimana menggunakan Mendeley. Nah, ini file lengkapnya ya. Anda upload, selesai Anda UAS lisan. Anda lengkapi semua, kemudian baru Anda uploadnya di Sunan, di pertemuan ke-16 ini tadi, di sini ya. Oke, itu pengantar dari saya. Teknis bagaimana nanti ketika Anda UAS dan bagaimana cara uploadnya. Baik, ada pertanyaan enggak ini di chat? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti sudah jelas semua ini? Saya kira tugasnya enggak repot, karena setiap minggu kan sudah saya kasih tugasnya. Tinggal Anda memoles, tinggal Anda menyusun yang betul. Sudah ada contohnya, setiap minggu juga sudah saya kasih kasus, kemudian laporan yang sudah jadi juga sudah saya ulas, bagaimana cara membuatnya. Bagaimana, ada pertanyaan tidak? Bu mau bertanya. Oke. Itu tadi kan yang disampaikan buat laporan UASnya kan tadi sampai yang aspek industri. Ya. Di atas aspek industri atau sudah finansial kan itu ada lingkungan sosial dan politik itu Pak Bu. Cuma yang disampaikan sama Bu Nani di grup WA itu tidak ada, maksudnya tuh nggak ada sampai yang itu sosial politik itu loh Bu. Nah, itu tuh Nggak ada. jadinya ini sampainya yang dicantumkan atau tidak. Nah, Terima makanya kasih. begini, Anda uploadnya itu kan setelah UAS. Jadi ketika tanggal 30 ya kita UASnya ya. UASnya tanggal 30 itu kan berarti bukan hasil final, Mbak. Jadi UASnya nanti ada dua, UAS lisan dan UAS yang hasil akhir Anda upload. Kalau yang Anda upload, ya Anda ikutin sesuai dengan soal yang saya sampaikan tadi. Tadi siapa Mbak Rosalia ya? Iya, Bu. Gitu Mbak, paham nggak? Iya, Bu, paham. Jadi tanggal 25 itu sesuai dengan perintah saya di WA. Ibaratnya Anda latihan dulu. Kan belum fix itu, belum final. Nah, finalnya itu setelah Anda membaca tugas, membaca soal dari UAS. Ikutin yang ada di Sunan gitu. Baru Anda upload. Karena pas UAS lisan nanti kan kita diskusi dulu salah benernya. Nah, kalau Anda rasa oh ya, saya salah, berarti silakan Anda revisi. Masih ada waktu sampai tanggal 6 Januari 2021 maksimal untuk uploadnya gitu. Gitu ya Mbak Rosalia? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ini ada chat lagi. Dari Mbak Lailatul, saya mau tanya, produk saya cuma satu, itu enggak apa, Bu?
Enggak masalah. Kalau produknya satu itu malah gampang, Mbak. BEP-nya, rumusnya, kan bisa Anda lihat rumusnya dari Anda semester 3, berarti manajemen keuangan dan investasi itu ada rumus untuk menyusun BEP. Kalau yang produknya cuma satu. Jadi kalau yang produknya cuma satu, Anda tidak perlu mengerjakan BEP-nya itu seribet ini. Tidak perlu seribet ini, karena kan produk Anda cuma satu. Ini malah lebih mudah lagi kalau produknya satu. Silakan Anda lihat lagi. Mbak siapa tadi ya? Mbak Lailatul mana? Saya, Bu. Ya. Manajemen keuangannya kemarin sama saya nggak, Mbak? Iya, pas semester 2. Ya, berarti kan Anda punya buku manajemen keuangan dan investasi ya? Iya, punya. Ya, silahkan Anda lihat lagi Mbak rumusnya. Itu untuk BEP 1 produk. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya Anda mengerjakan menggunakan Excel ini ya Mbak BEP-nya? Iya, Bu. Tidak cocok Mbak kalau produknya cuma satu. Lebih mudah malah, lebih simpel lagi gitu. Oke, gitu ya. Baik, Bu. Oke, Iya. yang lainnya silahkan. Sebelum minggu depan kita ujian lisan. Oh iya, minggu depan ujian lisan, harapan saya Anda pakai laptop ya, supaya nanti ketika mau share screen itu mudah. Filenya bisa di share screen gitu. Kalau misalnya Anda nggak punya laptop gitu ya, boleh kok gabungan sama teman. Biar nanti share screen-nya gampang. Dan harus Anda siapkan filenya. Jangan ketika saya panggil Anda baru mencari filenya. Nanti akan saya cut langsung ya. Ketika saya panggil, tidak siap, tidak bisa menyampaikan PPT, tidak bisa menyampaikan PDF-nya, langsung saya cut, langsung saya nilai. Karena penilaiannya penilaian secara lisan, gitu. Nilai UAS-nya akan saya gabungkan nilai lisan dengan nilai laporan akhir. Kalau nilainya hanya nilai laporan akhir, saya tidak tahu prosesnya. Saya mau melihat proses Anda ketika menyusun sebuah proposal itu Anda menguasai tidak apa yang Anda tulis. Karena kalau hanya menyusun sebuah laporan akhir tapi Anda tidak bisa mengkomunikasikan hasil dari laporan Anda, ya sama aja bohong kan? Bisa nulis tapi nggak bisa menjelaskan atau menceritakan gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mohon di-on-kan videonya. Saya print screen dulu. Oh ya, yang saya nilai minggu depan di UAS itu yang ikut Zoom. Kalau yang tidak masuk Zoom, berarti saya anggap Anda tidak mengikuti ujian. Tolong diperhatikan ya. Karena sekarang itu masa penghujan, mungkin sinyal juga agak redup ya. Tolong dikondisikan ketika mau ujian, Anda perhatikan apakah ini sinyalnya bagus atau tidak. Nanti di hari yang sama dan di jam yang sama minggu depan, hari Kamis jam 1 dipersiapkan waktunya. Berarti Anda persiapan file yang akan Anda presentasiin, PDF yang sudah Anda buat, kemudian Anda siapkan laptop. Nanti saya minta untuk share screen satu-satu dan saya tanyakan laporan yang sudah Anda buat. Gitu. Bagaimana yang lain? Komting, mewakili kelas, ada pertanyaan?
Sudah jelas penjelasan dari saya untuk teknis UAS-nya minggu depan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti mulai dari sekarang silahkan dipersiapkan sampai jumpa nanti minggu depan ketemu di UAS. Ketika ketemu di UAS tidak ada kata tidak siap ya, karena waktunya panjang sekali. Anda sudah prepare, sudah saya kasih ketentuannya, silahkan nanti Kamis kita berjumpa lagi. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan, selamat mengerjakan tugas dari saya ya. Karena ini sudah mau selesai tugas Anda. Ya, penentuan nilai akhir Anda itu ya minggu depan itu. Harapan saya semuanya bisa masuk sehingga dapat nilai maksimal. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Oke, saya live ya. Ya, Bu.